Rasulullah SAW khususan di masa kita ta'asyam syarahna al-ma'firah wa hidaratan al-jannah wa qana bi-asrari wa anwari wa ulum fid-din wa dunya wal akhirah syai'ullahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qasrus salati. Ini di bab pasal qasrus salah. Masuk kita kepada pembahasan fikih tentang qasar salat. Qasar maknanya memendekkan. Arti qasar memendekkan. Yajuzu lil musafiri an yaqsura as-salat ar-ruba'iyyah. Boleh hukumnya bagi orang yang musafir. Musafir itu perjalanan yang dibolehkan untuk qasar, memendekkan salat. Safarnya disebut safarun tawil. Nah, jadi safar itu ada dua, safarun tawil dan safarun qasir. Bagi musafir yang disebut safarun tawil, safar perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama. Nah, itu ada kadarnya, ukurannya. Jadi safar tawil boleh memendekkan sholat, tapi sholatnya ar-ruba'iyyah, sholat sembahyang yang 4 rakaat. Nah, itu rubaiyah aja, kada boleh nang 3, apalagi 2 mungkin. Habis saya serakaat lagi subuh di kosornya juga. Nang 3 kan kada boleh maghrib. Nah, jadi ada orang yang kada belajar maghrib di kosornya juga. Jadikannya 2, maghrib dan isya. Maghribnya 2, isyanya 2. Salah. Jadi maghrib kada boleh di kosor, tetap 3 rakaat maghrib. Isyanya nang di qasar 2 rakaat jamak qasar. Wa yusalli salat adh-dhuhri aw al-'ashri aw al-'isha'i rak'atain badalan min 4 rakaat. Dia orang musafir yang tawil tadi itu boleh sembahyang zuhur atau asar atau isya jadi 2 rakaat ini badalan min 4 rakaat, sebagai ganti daripada 4 rakaat. Nah, jadi yang 4 dijadikan 2. Nah, tapi ada persyaratannya, kada asal-asalan aja mengerjakan sholat qasar tadi itu. Ada syaratnya. Nah, masuk kepada syarat syurutuha. Syaratnya atau syarat-syaratnya, syurut itu jamak daripada syarutun. Syarutun syarat, syurutun syarat-syarat. Wa yushtaratu li jawazil qasri 5 syurutin. Dan disyaratkan untuk bolehnya qasar ada 5 syarat. Jadi harus diperhatikan 5 syarat bagi orang yang mau mengerjakan sholat qasar. Pertama, an takuna masafatus safari 16 farsakhan, bahwa adalah jarak, masafah itu jarak safarnya itu, perlayarannya itu 16 farsakh. Harus 16 farsakh.
Nah di kitab ini disebut 16 parsakh itu kurang lebih 88 setengah kilo metron takriban. Nah, takriban itu kira-kira. Jadi kada kau pas bujur juga di kitab ini menyambat. Nah, takriban dah kurang lebihnya. Nah, kurang lebihnya 88 setengah kilo. 88 setengah kilometer takriban yang disebut 16 parsakh tadi. Nah beda dengan kitab yang lain. Jadi kitab fikih ini banyak qaul, pendapat. Nah, di dalam kitab Taqriratus Sajidah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit Madinah. Nah, di situ di kitab itu disebut Nang Sidin karang Ar-Rukhsul Muta'alliqatu bis-Safar at-Tawil. Nah, jadi boleh dapat keringanan orang yang musafir yang berkaitan dengan safar tawil. Dalam kitab Sidin itu 82 kilometer fa'aksar, kada kurang pada 82 kilo, harus lebih ke atas daripada 82. Ada yang tadi nih 88. Nah selisih berapa kilo tuh? 6. Nah 6 kilo selisih. Artinya lebih ringan lagi yang dari Habib Zain bin Sumit kitab Taqriratus Sajidah. Oke, 82 kilometer lebih yang ke atas. Artinya jangan kurang pada 82. Nah disebut sini dua marhalah sama dengan 16 parsakh, sama dengan 3 mil, sama dengan 4.000 langkah. Nah, langkahan batis. Nah, itu berlangkah 1, 2, 3, 4.000 langkahan batis. Ukuran berjalan, artinya ukuran memang uyuh. Kita berjalan batis sampai 4.000 langkah, bisa membanggakan juga batis. Makanya uyuh artinya dibolehkan sholat qashar. Jadi kada memberatakan, diringankan sembahyang di jamak pulang. Waktu masuk zuhur jamak takdim, sembahyangnya zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat, maka sudah karena masuk asar ada sembahyang lagi. Nah tapi dalam perjalanan tadi 4.000 langkah atau 82 kilo jadi. Nah kalau kitab yang ini tadi 88. Ada yang berpendapat 85. Nah, tengah antara 88 82 tadi ada 85 kilo. Bahkan ada yang lebih lagi daripada 88, ada yang 90. Ada yang berpendapat 90 kilo baru masuk ya. Nah, ini bisa aja kita ambil pendapat-pendapat ini. Artinya masih dibolehkan. Itu syarat pertama ukurannya. Yang kedua syarat dibolehkannya qashar an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Perjalanannya, perlayarannya tadi itu perlayaran yang tidak ada unsur maksiat, fi ghairi maksiatin. Namanya unsurnya maksiat, biar jangan sampai 100 kilo tapi tujuannya maksiat, kada boleh. Kada ada keringanan untuk mengqashar salat, tetap 4 rakaat. Misalnya dapat buntut lotre, ada
undian-undian yang hukumnya judi, perginya ke Surabaya belayar atau mulai mata kurang ke Tanjung situ kah ambil dapatnya di sana ya. Nah itu kan lewat ratusan kilo dah, tapi maksiat tadi ambil judi, dapat menang judi. Nah itu maksiat, ada boleh. Atau maksiatnya membawa kabur anak orang, dibawanya tajun anak orang, ya hendak kawin dan menikah, di bawahnya tidak direstui orang tua di kampung halamannya, bukahannya batas safar tadi, nah, supaya walinya wali hakim sana bukahannya ada orang tuanya kalau mengizinkan bukahannya. Nah perjalanannya tadi itu kan direstui orang tua, apalagi bawa anak orang kabur, bukan mahram sorong, maksiat di jalannya tadi. Ada boleh memang qasar salat. Nah ini harus paham itu, menjadi qasornya salat tersah sembahyangnya karena perjalanannya safar maksiat. Jadi safarhu ghairu maksiat itu syarat. Jadi apapun yang ada unsur maksiatnya tidak boleh qasar, sekalipun lewat sudah batas kilonya. Yang ketiga syaratnya an yakunal musafiru muaddiyan lis-salati rubaiyati, bahwa adalah musafir perlayarannya itu menunaikan sembahyang yang rubaiyah, yang 4, zuhur, asar, itu nangkau di qasar. Jadi apa zuhur, asar, maghrib, isya. Isya yang 4 tadi nangkau di qasar, zuhur, asar, isya. Nah kalau maghribnya hanya di jamak, maghrib dan isya, maghribnya di jamak tapi tetap 3 rakaat, tapi digabung dengan isya, isyanya 2. Nah jadi sini persyaratannya an yakunal musafir muaddiyan lis-salati rubaiyah, sembahyang yang 4. Yang keempat syarat lagi an yanwiyal qasra ma'a takbiratil ihram, bahwa dia orang yang mengqasar itu berniat qasarnya pada waktu takbiratul ihram, bersamaan, ma'a itu bersamaan waktu takbiratul ihramnya. Nah, waktu dia mengucapkan apa lafaz dulu usolli, nah lalu niat di dalamnya, dalam hati bahwa dia mengqasar. Misalnya usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran majmu'an, majmu'an ila dhuhur, majmu'an ila asar, menjamak ke asar, jadi dihimpunkan zuhur ke asar. Itu niatnya makmuman kalau dia jadi makmum, imaman kalau jadi imam. Yang kelima, alla ya'tamma bimuqimin. Syarat yang kelima bahwa si musafir tidak boleh mengikut atau bermakmum kepada mukim, orang nang mukim. Jadi nang jadi imam itu harus orang nang sembahyang qasar tadi. Kada bolehnya mengumpati nang mukim. Orang mukim kan sempurna 4, seorang di belakang 2, nah nanti apa belainan rakaatnya, orang naik seorang menghadang lah, nah ada boleh. Makanya disyaratkan kada boleh mengumpati orang nang mukim. Menang mukim boleh mengumpati nang qasar. Nah itu boleh. Sebaliknya kita musafir masjid lalu sembahyang qasar, ada orang nang kada qasar di belakang 4 boleh saja. Sebab ini menambah kan. Bilanya nang qasar tadi 2 rakaat sudah assalamualaikum. Nah nang makmum di belakang tadi belum lagi rakaatnya habis, dia naik, nambah. Misalnya zuhur, nah nambah 2 lagi. Namanya maghrib 3 sama aja oleh maghrib. Nah isya nambah, asar nambah. Jadi itu menjadi syarat
orang nang kosor kada mau umpati nang mukim. Nah, kemudian di sini ada di keterangan lagi dalam kitab Taqriratus Sadidah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit juga masalah hukum dalam perlayaran ini, ahkamus safar, hukum berlayar. Ada khamsatun di sini seperti ini, ada lima hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nang belayar musafir ini hukumnya ada 5 di sini. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Pertama wajib. Nang wajib nih, contoh wajib kasafari li isqati fardil haji wal umrah wa li talabil ilmil wajib. Contoh yang wajib berlayarnya seperti perlayaran untuk menggugurkan fardu haji. Nah, ini para sudah musim haji, nak naik haji. Nah, dia menggugurkan fardu hajinya. Kalau sudah berlayar, maka hukumnya wajib berlayarnya, itu perginya. Kalau sudah memang dia ada kemampuan, ada persyaratan hajinya, sudah wajib dia berangkat. Wal umrah, dan begitu juga umrah. Yang kita kada pernah umrah, berlayar untuk umrah, nah, itu hukum wajib, sudah ada kemampuan. Nah, sebab banyak tahun haji sekarang ini, apa orang antrian haji dari panjang, kadang sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih ada juga menunggu. Maka kewajiban haji tadi sampai waktunya orang menunggu kelewasan, ya umrah aja dulu. Kalau umrah tiap bulan bisa. Sebab tidak ditentukan bulan itu umrah. Kalau haji ada al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Tuhan, haji itu ada bulan-bulan yang ditentukan. Nah, di antaranya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah puncaknya. Berangkat di Dzulqa'dah ini boleh berangkat ke Makkah Madinah, dan puncaknya karena 9 Dzulhijjah Arafah itu puncak, maka disebut al-hajju Arafah. Haji itu jar Nabi Arafah. Bila ada umpat di Arafah pada sah hajinya, biar yang lain digawinya tawaf, sa'i, melontar jumrah, mabit di Mina, tapi kada tuh umpat di Arafah, ketinggalan, kada terbuat di bis. Nah, kenapa kada bisa kada terbuat? Ujuk-ujuk kada terbuat, tinggalkan orang. Haji Arafah, asal masuk batas Arafah, nah, sudah wukuf di Arafah. Nah, jadi pergi untuk haji Arafah, pergi haji menggugurkan fardu haji ini, safarnya wajib. Sudah ada mampu, wajib dia berangkat, dan boleh tadi qasar jamak. Nah, begitu juga wali talabil ilmil wajib, dan untuk menuntut ilmu yang wajib. Nah, ilmu yang dia pergi belayar untuk mengaji dan menuntut ilmu wajib. Nah, untuk kewajibannya yang dituntutnya, nah, maka dia termasuk safar wajib. Yang kedua, sunnah. Belayar hukumnya sunnah aja. Seperti apa sunnahnya? Kas-safari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlayar untuk ziarah ke makam Nabi. Nah, itu pelayaran sunnah. Jadi ada aja orang yang kada naik haji, kada umrah, tapi khusus untuk menziarahi Nabi aja.
belayar ziarah makam Nabi seminggu atau 10 hari, boleh kayaknya pulang kada ke Mekah. Tapi sayang kan itulah, sudah sampai ke sana kada hendak umroh. Tapi ada orang-orang hanya khusus dia niatnya nak ziarah makam Nabi aja, ada umroh. Padahal jangan singgah satu mat, laksanakan umroh, tawaf, sa'i, cukur, nah selesai udah umroh. Paling 5 jam, mulai rasanya 5 jaman aja itu, mulai Madinah ke Mekah tuh. Madinah ke Mekah 5 jam kerjakan itu, boleh kayak udah. Oh, pahala umroh dapat. Tapi ya itulah, ada orang yang ada umroh tapi hanya ziarah ke makam Nabi aja. Itu sunnah, safarnya itu pelayan sunnah, boleh qasar. Kedua ada lagi sunnah dalam perlayarannya wasilatur rahim. Nah, kasafar li ziaratin Nabi SAW wasilatur rahim. Silaturahim, silaturahmi, ada keluarganya di jauh. Kalau sudah batas seperti ke mana Kandangan masuklah. Nah, Kandangan, Amuntai, Barabai, apalagi Tanjung, terus dan seterusnya. Maksudnya rantau pada masuk kayak 70-an misalnya, pada masuknya 70. Nah, di sini tadi Kandangan masuk ke dalam 80 lebih, 82 sudah masuk sini yang Habib Zain. Nah, ada keluarganya di sana, di Barabai misalnya. Lalu ini hendak mengelangi silaturahmi dengan keluarga. Nah, itu berlayar perginya tadi itu pergi sunnah. Perjalanannya mendapat pahala sunnah, niatnya hendak silaturahim. Dapat pahala di jalan tuh dapat ditulis pahala. Kada bacaan apa-apa, perginya itu udah dapat pahala. Keluar dari rumah niat nak silaturahim pada keluarga, mendapati keluarga. Nah, dapat pahala sunnah dan boleh qasar jamak. Nah, ada pun yang ketiga kata Habib Zain Sumit, mubah. Hukum berlayarnya hukum mubah. Boleh. Artinya wajib kada, sunnah kada, cuma mubah. Belayarnya dapat pahala, ada juga berdosa, kada juga. Kalau nya wajib tadi kan dapat pahala mengerjakannya, sunnah dapat pahala mengerjakannya. Nah, kalau mubah, contoh kasafari tijarah, berlayar untuk berdagang, bawa barang dagangan. Nah, barang beikat ke kangkung. Ini barang beikat bisa aja kangkung, sayur, sawi. Nah, nang beikat nang larang ya cincin, permata, bawa dagangannya. Tapi nah ada lagi caranya, mau hendak dapat pahala, niatakan dagangnya tadi itu untuk menghidupi keluarga, cari nafkah. Aku keluar rumah berdagang nih, cari nafkah untuk anak istriku makan. Nah, niatakan itu, nah dapat pahala sunnah. Nah, jadi kita keluar dari rumah, kada usah belayar jauhin ke pasar aja, turun dari rumah, niat nih cari nafkah nih, anak istri, dapat tuh pahala sunnah dia. Jangan kan berusaha keluar, makan aja mau pintar. Makan ini mubah hukumnya. Pertama mubah hendak makan ke anak, kada terserah ya. Kada dalam menangati juga seorang kada makan. Nang makan seorang kada dalam menyuruh juga. Terserah aja nak makan, nak kada makan seorang juga kenyang, kada makan seorang lapar. Tapi bisa jadi pahala makan kita dari itu niatakan untuk kuat ibadah. Nah, makan yuk nasi ini. Aku berniat makan ini untuk supaya kuat, sehat badanku dan kawa beribadah. Namun kurang makan, lamahalin tuhur, lalu beribadah menggatar, ada kuat atau koler kan, koler semua aja, menggatarin aja, tiba-tiba kada makan. Nah, tapi diniatakannya makan dan yang mubah bisa menjadi dapat pahala sunnah. Nah, jadi mungkin kita belajar ini mengetahui pahala terus gawian-gawian kita itu.
ada niatnya untuk menjadikan pahala. Nah, jadi mubah dari safar tijarah, berdagang. Berdagangan dagang yang dibolehkan juga. Dagang nafkah dari untuk nang bagus, nang halal. Menang haram beda bilangnya haram juga. Berdagang obat, koplo, dia dinyatakan barangnya haram. Jinet di bawahnya sekantongan, dia berdagang sekemari mantap, lempok, berbakul-bakul di bawah. Ada kalau dinyatakan ibadah, kawalah. Kalau dinyatakan cari nafkah keluarga, ada barang haram. Di bawahnya dagangannya dagangan haram. Nah, jadi mubah. Yang keempat ada lagi makruh. Nah, di sini Habib Zain menerangkan makruh kasafari litijarati fi aqfanil mauta, berlayar ada tujuan dagang tapi nang didagangakannya ini kain kafan orang mati. Aqfanil mauta, membawa berapa kayu di bawahnya, keliling-keliling kampung ke daerah lain masuk. Kain kapan, saya pernah nukar ini menawari orang mati ini. Rupanya bawa kain kapan ini menyiapkan tiga mati ini. Nah, ini sih dimadakan makruh, membawa dagangan kain kapan itu makruh. Tapi kita bersiap-siap untuk mati, bang, kain kapan boleh ya? Itu persiapan untuk mati. Kadang-kadang lagi kan bila mati jangan ada merepotkan keluarga. Ada di rumah bersimpanan kain kapan, selengkapnya untuk alat mengkafani mayat, apa-apa aja macam perlengkapan atau pemandian yang kapal tuh. Lihatnya kain kapannya, apalagi cendana, kapas dan sebagainya itu. Pakai barus, macam-macam perlengkapan untuk boleh ya, ada apa itu. Kalau dimakruhkan kita menyimpan persiapan untuk mati. Cuman di sini berjualan, menawari orang masuk kampung bawa kain kapan. Nah, ini makruh sih, perlayarannya paling makruh. Tapi ya kada berdosa juga, makruh benar aja. Makruh ini artinya kurang disukai dalam agama, kurang disenangi. Awil lahwi wal la'bi ghairil muharram, ghairil muharram. Atau berlayarnya tadi itu berlayaran yang kada manfaat. Lahwi itu sia-sia, kada ada manfaatnya, kada ada gunanya. Apa istilahnya, berjalanan istilahnya enjoy. Apalagi cuci mata, mungkin cuci mata ada beda lagi hukumnya. Cuci mata nang haram dilihatnya. Kalau cuci mata nang apa istilahnya, nang rekreasi, menenangkan pikiran. Kadang-kadang di rumah stres, sudah lawas kada kemana-mana, melihat itu aja di kampung, di rumah boleh itu aja dilihat, ataupun ke sekolahan hari-hari melihat kita apa aja yang dilihat, sekali-sekali hendak juga refreshing kan. Nah, melumbar otak lalu pergi. Nah, itu perlu juga kita menenangkan pikiran, melihat pemandangan-pemandangan yang hijau-hijauan. Nah, itu menyenangkan hati. Nah, sedih itu bisa hilang, gembira jadinya. Nah, itu cuci mata yang bagus, lihat pemandangan-pemandangan. Tapi kalau cuci mata melihat babinyan seksi, nah lain pulang kesahnya. Nah, ini yang musafirnya makruh lahwi, nang kada ada manfaat. Tapi kalau refreshing tidak ada manfaatnya buat menenangkan jiwanya, karena sudah begawi setahun kada ada cutinya. Nah, jadi jenuh, bosan, boring. Sekali-sekali aja dalam setahun itu ada liburnya, lalu refreshing. Nah, itu boleh menenangkan pikiran. Memang begitulah hiburan hati. Nah, yang kedua lahwi wal la'bi, permainan. Nah, pergi untuk
bermain-main tapi ghairil muharrami, permainan yang tidak diharamkan. Apa aja permainan yang kada haram lah, yang merasa dia terhibur juga dalam permainan itu tapi kada haram. Namun permainannya ada haramnya, nah kada boleh. Main bola misalnya lah, apa olahraga niatnya tujuannya untuk segar bugar badan, apalagi macam-macam ya, permainan bulu tangkis, pingpong, tahu smackdown masuk lah. Smackdown ini mampas orang, menyakiti orang, pindahnya tuh bujuran guys. Smackdown ini kan tahu juga, pindah dihampasnya, dijajak atau injaknya, tapi bangun pulang itu tahu udah kuatnya kebal lah kisah. Mungkin kita nang waras ya, kalau coba di smackdown orang bisa siup lalu kan bangun lagi tuh. Adin dihampas berapa kali bangun pulang, ditinjak berapa kali bangun pulang, atau beuntalan kah sebelumnya. Ada paham nggak itu? Jadi asal nang tadi diharamkan tadi safarnya untuk tijarah boleh, tapi nang akfanil mauta yang makruh, awil lahwi wal li'bi wal muharram, permainan-permainan yang kada haram tapi hukumnya makruh. Asal kada haram, punya permainannya haram, haram juga ya. Atau misalnya babinian ada olahraganya renang, nah renangnya babinian aurat, bersempak aja, bakutang aja, nah enggak apa buat berenang. Orang apa bolehnya, beliannya berdasar berenang, bisa tinggalamnya, barat baju ngalih segok, makanya nong berenang tadi itu bajunya baju renang pang, aurat terbuka benar. Nah kecualinya kalau berenang khusus, khusus untuk inya, binian buat inya, untuk bisa kalau berenang di rumah sorong, baru ada masalah. Nah, kalau sudah ada orang lain yang melihat, beda udah. Apalagi di sungai, olahraganya di sungai. Nah kemudian yang kelima kata Habib Zain bin Semit, safar haram. Safarnya ini perginya berlayarnya itu hukumnya haram. Contoh akan sidin kasafariz zaujati min ghairi idzni zaujiha, seperti berlayar seorang istri, bini berlayar min ghairi idzni zaujiha, tanpa izin suaminya. Berlayar berbadah lon laki, perlayarannya itu haram, mulai keluar rumah sampai balik lagi tercatat haram. Nah, jadi kosor pun kada dibolehkan tuh. Sembahyang tetap tamam, sempurna sembahyang 4/4. Nah, karena perginya tadi itu musafir nang haram. Istri pergi dari rumah kada beizin, ada bebadah, tulak aja. Nah kita kejut cari kenapa kada ada di rumah, kios sana kios kada ada orang. Katanya jiran sebelah mana kan, ini kan turun tadi buat tas ya, mau koper. Nah ya ada bebadah sekali ditelepon, ada di Surabaya udah orangnya. Telepon ada di Tanjung itu udah. Nah, ada bebadah. Jangan kan berlayar jauh lah, keluar dari rumah aja harus izin suami. Nah kadang maksiat keluarnya, berdosanya keluar dari rumah tanpa izin suami. Nah ini suami wajib ditaati. Termasuk aja berlayarnya nang niatnya bagus, harus beda. Contoh nang bagusnya ziarah misalnya. Anak menziarahi Kuitan pun anak diziarahinya. Kuitannya misalnya jauh di Barabai itu, ya di Matapura tinggal lakinya, berdiam-diam nggak ada bapak, tinggal ke Barabai.
kada kemana-mana juga, ada niat maksiat mungkar juga, menjari mama abah di sana aja. Kada boleh juga keluar dari rumah tanpa izin suami. Alangkah baiknya bepadah. Mun bepadah kan bisa jadi sang wibi laki mana. Ada kan dari ongkos kurang nah, kan dibari malah belabi. Nggak ada bepadah kan lebih corong keluar. Atau suaminya mendampinginya. Nah, maksudnya akhirnya lakukan aja. Jangan kita bimbing. Nyaman lagi. Berunding. Nah, jadi ada orang kadang mau berunding lagi timbul tolak sorong. Nah, ini dihukumkan sini contoh yang kelima, haram perlayaran istri tanpa izin suami. Nah, makanya kita disuruh mengaji menuntut ilmu supaya paham. Nah, kadang-kadang memang kada paham. Kadang-kadang memang yang kada belajar, kada tahu hukumnya, kada boleh kayaknya keluar kada bepadah. Karena perempuan tadi itu, istri itu hak mutlak milik suami udah. Waktu dia akad itu menjadi hak mutlak milik suaminya. Jadi apa-apapun dia harus izin kepada suaminya. Nah, sampai berusaha kah, berdagang juga kah, izin suami. Mun suami izinkan dia berusaha untuk membantu cari nafkah suaminya, artinya suami gajinya misalnya pas-pasan aja, apalagi kurang, bilang sebulan-sebulan enggak nambal, enggak ada berutang. Nah, lalu orang bini berpikir, aku aja pegawai juga 4 nambahi pendapatan, izin lawan suami bepadah. Mun diizinkan boleh, menyakada sudah berani aja suami, biar aku jangan menanggung, biar kita pas-pasan dengan bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi itulah bab pelajaran malam ini, sholat qashar jamak dan persyaratan-persyaratannya dan hukum-hukum dalam berlayar. Kita dapat mempelajari dengan baik, insya Allah tidak akan melanggar daripada hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, memakainya, sehingga kita selamat daripada hukuman azab siksa Allah ya dalam pelanggaran itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله ومن قال لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. وصل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وتقبل وبارك وما قرأنا من القرآن العظيم ما هللنا من لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله بحمده ما قلنا من يا الله يا الله وصليناه على حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونوضيها على حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم لا رسل الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزير الوكيل المقدم محمد بن علي بعلوي نشأ عبد القادر الجلالي الشيخ سلمان البدني الشام الأرشد البنجري والشيخ الزيني عبد الغني من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وخالاتنا وجميع مشايخنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح المرحوم محمد أرشاد بن رشيدي والابن المرحوم سوليا بن زمرتة والابن المرحوم أيمن سليمان بن دمياطي والابن مديان بن عبدان والابن المرحومة رفيعة بنت قاسم والابن المرحوم إما وجو بنت حرمة والابن المرحوم أجل بنت حاجي قرني والابن المرحوم أنتن بنت سوليا والابن المرحوم ديدي بنت سوليا والابن المرحوم حاجي
عالمة الحليمة بنت شهيد بلغها المرحوم بدر بن عبد الله المرحوم سوينم بن سلام بلغه محمد رسلي بن بدر بلغه حيارينا وتي بن محمد رسلي بلغه حسونا الطاهري بنت بن محمد حسن راوي حجة راوي المرحوم حجة حليمة بنت أحمد المرحوم معرفة المكرمة بنت حسنة الطاهري المرحوم عجيب اختيار بن شكر راوي رسمينة بنت عبد الحميد راوي حجة مستيكة بنت عبد العزيز راوي خير النساء بنت Jusa Zulaiha lalu Siti Nurhan Purnama binti Darman lalu Salatiyah binti Mudi lalu Muhammad Rizki bin Anam Syarwani أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا هدى الناس وتعالى بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك كلمة لهم من النار وحجابا لهم من النار وزكاة لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالديهم ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم تقبل الله منكم.